Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa bank-bank digital ya, atau bank-bank mini. Yang pertama BEPIK, kedua BGTG, ketiga BNBA, keempat BBHI, kelima BABP, keenam BANK, dan ketujuh BBYB. Langsung saja ke saham pertama, ada BEPIK yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,29% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BEPIK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau secara teknikal, BEPIK ini masih konsolidasi dan supportnya tuh memang kalau idealnya 160 ya. Tapi ini kan dia di bawah EMA 200-nya. Dan apakah ini menarik? Kalau dilihat kan ada info dari IDX Channel kalau Bank Victoria akan raih dana 185,9 miliar dengan membuat private placement di harga 196 per saham, dan ini tanggal distribusinya atau penerbitan sahamnya 10 Desember, jadi 4 hari ke depan ya. Jadi apakah ada peluang? Sepertinya tetap ada sentimen seperti ini ya, ada peluang dia bisa naik. Minim-minim dia bisa kembali uji area 190 sampai 200-nya lagi. Tapi tetap ya itu hanya sentimen. Kalaupun nggak direspon pasar dengan bagus ya harus pakai cut loss kalau memang niat beli BEPIK ya. Ya cut lossnya di bawah 160 ya, sekitar 8%, dan target profitnya minim itu 11% sampai 17%. Tapi menarik kalau saya lihat sepertinya tetap ada pergerakan di hari Senin ya. Nih, kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus ya, volume terus meningkat, dan kemarin itu koreksinya volume besar ya. Tapi kalau dilihat dari daily-nya ya memang ada buangan sedikit ya di minggu kemarin. Jadi seperti itu ya untuk BEPIK, tapi ini high risk karena saham under 200 dan ya pastinya volatil. Jangan beli buy on breakout, bahaya. Kalau udah terlalu tinggi ya, misalnya dia breakout 200, kalau mau scalping ya boleh, tapi kalau mau hot berharap bisa jual lebih tinggi, misal di 220 sampai 240, itu resikonya besar. Kenapa saya bilang resikonya besar? Karena karakter untuk BEPIK ini sering membuat core dari atas ke bawah. Ini kan jarang yang dari bawah, keseringan itu dari atas nih. Jadi sangat perlu hati-hati kalau scalping ya. Kalau misalnya nanti dia breakout 200, bisa copet-copet aja, cari 2-3% udah jual, bungkus, nggak usah peduli dia naik lebih tinggi. Kecuali Bapak Ibu punya strategi lain, misalnya sudah cuan 2-3% berharap dia naik lagi. Kalau dia sudah mendekati harga BP atau mendekati 1% keuntungan, ya udah TP, bisa seperti itu. Tapi kan harus dipantau, nggak bisa ditinggal-tinggal karena ya ini saham gorengan karena sangat volatil. Jadi seperti itu ya untuk BEPIK. Apakah bisa untuk di swing trade? Ya kalau mau misalnya strateginya seperti ini, beli di harga 170, cut loss kalau dia jebol 160, dan target profit misal 193 200 ya boleh aja. Tapi ya lihat aja kan dia sering volatil nih. Sayang juga kalau sudah mendekati area TP belum kesampaian TP-nya dan dia turun lagi, kan rugi, sayang. Ya sebaiknya dipantau lah, kecuali Bapak Ibu udah siap resikonya. Kalaupun misalnya dia naik nggak nyampe area TP, dia turun lagi, tetap hold. Yang penting jual kalau nanti sudah di area TP ya boleh, tapi resikonya harus siap cut loss kalau dia turun jebol area trading plan. Jadi seperti itu. MACD-nya memang membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Tapi koreksinya kan volume kecil, memang karakternya nggak bagus karena hammer terbalik. Ya lihat Senin juga harus rebound kalau mau bagus. Jadi seperti itu. Ya minim-minim mungkin bisa lah dia Senin kalau memang direspon pasar itu 180, mungkin dapat sampai 185 nih. Dia naik terus turun lagi, bisa seperti itu ya. Jadi tergantung market maker juga. Kalau market makernya mau terus naik dan apakah karakternya bisa arah, keseringan enggak ya. Nih memang sering naik tinggi, tapi kalau arah pernah sekali jadi ini arah. Oh ini juga bukan arah ya, cuma naik ke 18%. Jadi sangat jarang untuk BEPIK ini arah. Jadi perlu hati-hati. Seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham kedua, ada BGTG yang di hari Jumat ditutup menguat 1,98% ke harga 206. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net
buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG cukup bagus. Memang trennya itu sudah dipatahnya ya, trend uptrendnya, tapi masih terindikasi ini ada pola bisa inverted head and shoulder atau pola cup and handle. Nah, yang penting ya 180 jangan dikasih toleransi. Kalau dia jebol 200 out aja, tutup di 196, 195 out daripada dibawa ke 180. Kalau saya nggak akan kasih toleransi, apalagi di saham-saham gorengan, saham-saham lapis 3 atau lapis 2, saya nggak pernah kasih toleransi sampai support 2 kecuali memang benar-benar uptrend. Ini kan lagi konsol, sayang waktu habis, mending cut loss dulu, buyback di bawah aja. Jadi seperti itu. Kalaupun yang mau coba masih beli, ya ini masih bisa. Tinggal cut lossnya nggak dalam, paling 5-6% ya. Kalau Bapak Ibu punya mindset nggak mau cut loss, harus selalu jual untung, yaitu mindset investasi. Tapi investasi juga pasti ada cut lossnya ya. Kalau nggak berjalan sesuai dengan fundamental, daripada uang tergerus makin dalam dan makin banyak waktu terbuang, biasanya para investor juga melakukan cut loss ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus. Saat koreksi di 2 minggu yang lalu itu volume dan minggu kemarin itu coba naik tapi gagal, dan ini membentuk candle doji. Nah, ini kan sering dia membuat candle doji dan ekor yang panjang ke atas. Jadi tetap ada peluang untuk BGTG naik ya, tapi harus punya trading plan. Kalau dia jebol 200 ya jual dulu lah, seperti itu. Ya, untuk BGTG targetnya kemana? Kalau minggu ini jalan itu minim 220 dan 240. Kalau dia breakout 240 itu bisa dikatakan bullish ya. Jadi arahnya makin tinggi 280, 300 sampai 320. Jadi menarik juga untuk BGTG diperhatikan seminggu ke depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada BNBA yang di hari Jumat ditutup menguat 2,96% ke harga 3.520. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu kalau diakumulasi net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, BNBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA juga bagus. Kalau dilihat dari weekly-nya, bagus ya. Candle-nya menutup penuh candle minggu sebelumnya dan harusnya naik. Dan kuncinya 3.600, kalau di confirm breakout akan lanjut uptrend. Kalau ditarik kemana arahnya, ya bisa seperti ini juga kalau mau, tapi ini kejauhan ya. Yang dekat aja. Yang baru bisa di sini ya. Saya tarik sini, targetnya ya sekitaran 4.400 sampai 4.500 lah. Target all time high untuk BNBA kalau dia breakout dari 4.000. Jadi target terdekatnya minggu ini kalau rebound itu 4.000. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah jauh dari support. Kalau Bapak Ibu tekniknya scalping ya atur strategi. Tapi kalau Bapak Ibu untuk swing trade ya ini nggak menarik. Mending belinya nunggu dia di atas 3.600 buy, kalau dia balik ke bawah 3.600 jual. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai support 3.200 itu makin dalam. Biasanya kalau sudah makin dalam, makin besar ruginya, nggak mau cut loss ya. Itu udah kebiasaan atau masalah para trader pemula. Saya juga seperti itu dulu ya, makanya saya sudah membiasakan sesuaikan trading plan, cut loss di area trading plan 5% udah cut loss saja. Namanya trading ya nggak mungkin selalu jual untung ya. Pokoknya buang mindset kalau maunya jual untung. Kalau Bapak Ibu mau jual untung itu investor, tapi pilih sahamnya juga ya sesuai kriteria fundamental. Jadi seperti itu. Untuk BNBA tetap peluangnya akan ke atas. Ini dia lagi konsolidasi mencoba breakout 3.600. Kalau Senin tutup peluang 4.000 sampai 4.400. MACD-nya memang mengarah ke bawah tapi masih di atas 0, bar chart di bawah 0 makin dalam, dan volume hari Jumat besar ya. Harusnya naik nih. Kemungkinan besar naik hari Senin. Tapi disclaimer on.
Seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham keempat, ada BBHI yang di hari Jumat ditutup di harga 6.700 terkoreksi 1,83%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu diakumulasi net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI kurang menarik karena dia berapa kali coba resisten 7.000 namun terus gagal, dan ini kemana arahnya? Arahnya potensi uji support 6.550 kalau itu jebol ke 6.000. Dan terlihat juga EMA 20-nya ini sudah mengarah mau berbelok arah ke bawah. Jadi ini juga bisa pola dead cat bond ya. Sangat perlu hati-hati, dan menurut saya wait and see dulu. Kalau mau coba nekat beli di 6.500 sampai 6.550. Cut loss-nya di mana ya? Kalau dia tutup di bawah 6.500, cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu strateginya. Atau ya tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau saya BBHI mending wait and see dulu karena arahnya potensi ke bawah, karena dia juga membentuk higher low udah 3 kali, lower low ya ini ada peluang uji support 6.500. Jadi seperti itu. Untuk BBHI langsung saja ke saham kelima, ada BABP yang di hari Jumat ditutup menguat 2,63% ke harga 195. Kalau dilihat transaksi asing net sell ya, nih hari Jumat dibuang. Kalau dilihat dari broker summary, yang buang pengendalinya ya, atau brokernya sendiri EP, dan yang nampung OD, KZ, AZ, SQ, HK. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ada peluang bagus, cuman masih rawan kecuali Senin dia bisa tutup di atas 200. Ya, ini dia sudah membentuk seperti rounding bottom nih. Nah, kuncinya itu 200 di confirm riot, target 224 sampai 250. Target kenaikan untuk BABP. Jadi, apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Cut loss-nya sudah terlalu dalam. Kalau mau di swing trade itu cut loss-nya di bawah 180. Nah, itu kan dari harga sekarang tuh 150 poin. Jadi cut loss-nya sekitaran 8%. Kalau berminat ya silahkan, dan target profit 220 bisa sampai 224. Jadi 16% ya, risk rewardnya 1/2. Cuman nih resikonya saham downtrend memang terlihat MACD-nya sudah golden cross dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume 2 hari meningkat. Jadi Senin lihat mampu nggak breakout 200. Kalau mau coba nekat beli buy on breakout, tinggal cut loss kalau dia balik arah ya boleh seperti itu ya. Beli buy on breakout itu targetnya 210, 220 sampai 224. Jadi seperti itu ya. Untuk BABP semoga ini tanda-tanda pembalikan arah, karena kalau saya lihat kemarin di hari Jumat saham-saham MNC itu pada berterbangan, MSIN aja itu arah ya. Jadi ya tetap ada peluang lanjut sepertinya hari Senin. Tapi harus hari Senin itu tutup di atas 200 agar bisa lebih tinggi naiknya di hari kemudian. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham ke-6, ada BANK yang malah ditutup hampir ARB kemarin ya, dan terkoreksi 5,7% ke harga 2.480. Kalau dilihat transaksi asing, kalau diakumulasi seminggu kemarin itu net buy ya, karena KZ apa ZP ya yang akumulasi di tanggal 30. Pas kebetulan itu BANK masuk dalam indeks MSCI. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini nggak tahu kenapa BANK ya, kalau saya lihat itu ada reissue, cuman harganya belum tahu. Kalau di RTI Bisnis aplikasinya itu nggak ada harganya ya, tapi dia akan reissue dan besok itu edge date. Jadi dia turun ya, lihat besok lah bagaimana perkembangannya. Tapi kan terlihat ini dia konsolidasi dulu, padahal aman ya. Dia akan membentuk pola cup and handle, ternyata ya direspon pasar kurang bagus hari penutupan, nggak tahu kenapa. Tinggal lihat Senin lah. Senin harus, kalau mau bagus memang harus kembali ke atas 2.600. Kalau dia gagal rawan bisa turun ke 2.300. Saya juga ada cut loss kemarin beli di 2.600 ya. Di hari ini udahlah cut loss dulu karena di luar skenario. Jadi seperti itu ya. Untuk BANK MACD-nya membentuk dead cross dan ke bawah perbatasan garis nol lagi. Jadi ya masih
menunggu, wait and see aja dulu. Kalau mau aman ya tunggu dia balik ke 3.600. Kalau mau lebih aman tunggu dia confirm breakout 2.800. Kalau confirm breakout udah akan uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham terakhir. Ada BBYB yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 2,32% ke harga 2.200. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, dan diakumulasi seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB menurut saya juga masih aman selama nggak turun dari 200, karena ini bisa aja dia lagi konsolidasi, dan ini kan terlihat ada pola rounding bottom, dan wajar aja kalau dia lagi koreksi atau lagi konsolidasi menambah tenaga kalau memang mau dinaikkan lebih tinggi, biasanya seperti itu ya. Jadi ya kalau ada yang kemarin beli di 2050, 2070 ya udah hold aja. Kalau misalnya candle merah, kalau 2% minusnya mending profit taking. Kalau yang beli di daerah bawah kan lumayan, 1-3% aja profit tuh sudah besar ya, daripada BEP ya. Tapi aturlah bagaimana strategi masing-masing. Kalau dilihat EMA CD-nya membentuk dead cross mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 juga terbentuk, dan volume candlenya hammer. Kalau mau bagus memang Senin, Selasa itu atau Rabu maksimal udah naik lagi di atas 2.400. Jadi biar mengkonfirmasi dia bisa lanjut uptrend. Tapi kalau masih konsolidasi ya wait and see aja dulu. Belinya di mana? Belinya ya di bawah di 2020 sampai 2000. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 2000. Jadi seperti itu. Untuk BBYB cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga besok bisa cuan.